Ketika Trump menjadikan tarif sebagai senjata penyelamat industri Amerika Serikat, dunia investasi berubah jadi ajang likuidasi, di mana penurunan saham dan Bitcoin merah merona, sementara aset teknologi ambruk oleh perang dagang. Siapa yang benar-benar diuntungkan? Jawabannya mungkin membuat portofolio Anda meringis. Saya harap Anda menonton sampai selesai, karena nanti saya akan menjelaskan apakah perang dagang ini makin membahayakan portofolio kalian, dan kemungkinan kapan gejolak ini selesai. Tapi pertama-tama, saya akan menjelaskan kenapa Trump menyukai mengenakan tarif. Mari kita pahami apa itu tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor dari negara lain. Bayangkan seperti ini. Anda membeli sepatu dari Cina. Harga sepatu tersebut di Cina mungkin hanya $20. Namun ketika sepatu itu tiba di Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat mengenakan tarif misalnya sebesar $5 per sepatu. Ini berarti harga sepatu tersebut menjadi $25 bagi konsumen di Amerika Serikat. Selisih $5 itulah tarifnya. Pada periode pertama ketika Trump menjadi presiden, dia banyak berseteru dengan banyak negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Cina. Dan sebagai contohnya di tahun 2018 Trump mulai memberlakukan tarif 25% ke setiap produk baja dan aluminium dari negara asing yang ingin memasuki wilayah Amerika. Membuat para pemasok baja dan aluminium pun terkena pajak yang cukup tinggi sehingga setelah berada di Amerika, maka harga baja dan aluminium tersebut sudah sangat mahal. Lalu menurut kalian apakah Trump melakukan salah langkah karena sudah membuat kenaikan harga barang-barang di Amerika? Trump adalah seorang pebisnis unggul, tentu dia sudah memperhitungkan semua langkah yang dia ambil. Amerika akan selalu menang dalam perang dagang ini. Mengapa? Karena Amerika adalah negara yang suka membeli barang dari negara lain. Amerika adalah konsumen utama jika dianalogikan dalam perdagangan dunia. Dengan contoh, pada 2024 Amerika membeli barang dari luar negeri senilai $4.110 miliar Amerika. Dan mereka hanya menjual produk mereka ke negara asing senilai $3.191,6 miliar Amerika. Karena hal itulah Trump pun merasa Amerika Serikat dirugikan secara perdagangan internasional, dan Trump pun menggunakan Undang-Undang Ekspansi Perdagangan tahun 1962 yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif atas dasar keamanan nasional. Trump sendiri yakin bahwa tarif adalah senjata terkuat Amerika. Ini karena data sudah menunjukkan Amerika lebih sering membeli barang dari luar negeri daripada menjual barang ke luar negeri. Sehingga dengan diberlakukan tarif maka negara lain akan sangat rugi. Amerika pun tidak takut dengan tarif balasan, dikarenakan Amerika hanya menjual lebih sedikit barang ke negara lain. Sebagai contoh, pada 2018 Amerika membeli barang dari Cina sebesar $505 miliar dan melakukan tarif 10-25% pada Cina. Dengan Amerika mendapatkan pajak senilai $250 miliar Amerika dolar. Dan pada 2018 juga Cina membeli barang dari Amerika senilai $130 miliar dengan tarif balasan yang sama 10-25%. Maka Cina hanya mendapatkan pajak senilai $26 miliar Amerika. Perbedaan yang sangat jauh antara $250 miliar dan $26 miliar. Dan pada Uni Eropa juga terjadi hal yang serupa. Amerika mendapatkan pajak senilai $7,5 miliar, sementara Uni Eropa hanya mendapat pajak $3,2 miliar. Maka dari itu, banyak negara yang ingin menghindari tarif Trump dengan berjanji bahwa mereka akan banyak membeli barang Amerika Serikat juga. Seperti India yang ingin menghindari tarif Trump lewat membeli minyak dari Amerika Serikat. Trump juga tidak ragu untuk mengenakan tarif tambahan lagi jika negara lawannya membalas tarif yang diberikan Trump. Tetapi mungkin kalian masih ada yang penasaran, seperti jika Amerika membeli banyak sekali produk asing, setelah tarif berlaku maka akan banyak sekali barang yang harganya akan naik dan membuat Amerika memiliki inflasi yang jauh lebih tinggi dari negara lainnya. Maka apakah ekonomi Amerika tidak akan hancur walaupun mendapatkan pendapatan pajak lebih besar? Inflasi akan menjadi sangat tinggi adalah benar,
Tetapi Trump mempunyai niat lain di belakang tarif yang dilakukannya, seperti melindungi industri yang ada di dalam negeri. Dengan barang luar negeri yang semakin mahal setelah tarif, maka konsumen cenderung membeli barang buatan Amerika. Dan ini membuat industri di Amerika berkembang walaupun harus ada inflasi yang ada di depan mata. Ketika industri di Amerika sendiri sudah berkembang, maka akan membuka banyak lapangan pekerjaan di dalam negeri. Dengan contoh pada 2018, Trump memberlakukan tarif 25% ke setiap produk baja dan aluminium, membuat baja buatan negara lain lebih mahal, sehingga masyarakat Amerika membeli produk baja buatan dalam negeri, yang membuat industri baja di Amerika berkembang dan membuka lapangan pekerjaan. Data lapangan pekerjaan di industri baja dan aluminium pun meningkat 0,3%. Pada akhirnya banyak juga perusahaan luar negeri yang ingin menghindari tarif dengan membuat pabriknya di Amerika, yang akan membuat lapangan pekerjaan di Amerika semakin banyak. Dengan industri yang semakin berkembang, maka akan membuat harga semakin kompetitif juga nantinya. Walaupun harus menghadapi kemungkinan inflasi yang tinggi ataupun ketegangan politik di awal, tetapi Trump sudah mempertimbangkan dan mengetahui ada keuntungan besar bagi Amerika Serikat setelahnya. Trump juga melihat tarif sebagai alat untuk memperkuat posisi negosiasi Amerika dalam perdagangan internasional. Dengan mengenakan tarif, dia berharap dapat menekan negara lain untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari strategi America First yang dia terapkan selama masa kepresidenannya. Trump juga mengagumi pemimpin lain yang menerapkan kebijakan tarif dan melindungi industri dalam negeri. Dia sering menyebut dirinya sebagai tarif man, menunjukkan kebanggaan dalam pendekatan ini. Dia percaya bahwa kebijakan ini dapat membantu melindungi kepentingan ekonomi Amerika. Tarif yang diberlakukan kepada Kanada dan Meksiko pun diduga adalah taktik Trump untuk menguntungkan Amerika Serikat. Sebagai contoh, Donald Trump telah menyatakan keinginannya untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat mengalami kerugian ekonomi besar dalam perdagangan dengan Kanada dan bahwa Kanada akan lebih baik jika menjadi bagian dari Amerika Serikat. Dia bahkan menyebutkan bahwa Amerika Serikat mensubsidi Kanada hingga 200 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Namun keinginan Trump ini ditolak keras oleh pemerintah Kanada. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan bahwa tidak ada peluang bagi Kanada untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Lebih dari 80% warga Kanada juga menentang gagasan ini. Menteri Pembangunan Internasional Kanada Ahmed Hussein bahkan menyebut rencana Trump sebagai menggelikan dan tidak masuk akal. Selanjutnya, kapan pasar saham dan Bitcoin pulih? Menurut artikel yang saya baca, pasar saham dan kripto akan pulih jika semua negara sudah berhenti mengenakan tarif satu sama lain. Dan prediksi saya, tarif ini akan membuat barang-barang di negara Amerika melambung tinggi, sehingga banyak sekali membuat masyarakat tidak berbelanja, yang akan mengakibatkan beberapa perusahaan kesusahan dalam biaya operasionalnya. Pada saat itulah saya yakin The Fed akan menurunkan suku bunga dan membuat saham serta Bitcoin pulih kembali. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu Anda akan menjadi bagian dari keluarga kami dan tidak akan ketinggalan setiap video baru. Tekan like jika Anda suka. Setiap like dari Anda itu seperti memberi kami semangat ekstra.